bersuka cita karena kita selalu menikmati penyertaan Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama menghampiri tahta Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini. Mari bawa setiap pujian, penyembahan, ucapan syukur kita dengan hati yang sungguh-sungguh mencari wajah-Nya pagi hari ini. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-Mu ya Bapa. Terus pegang tangan kami dan jangan pernah tinggalkan kami Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu
Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Aku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah kami Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, Kaulah harapan dalam. Sekali lagi mari berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Oh Yesus Tuhan, sebab Engkau pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Kau yang tak pernah tinggalkan kami, Kau yang selalu bersama kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau setia dalam hidup kami. Yesus Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau nyatakan Bapa kami datang ke hadirat-Mu. Oh Yesus Tuhan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau yang setia, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan,
Sama-sama nyanyikan. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah, Engkau yang kuatkan kami, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan. Sebab Engkau pengharapan kami, Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dengan imanmu nyatakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi nyatakan Immanuel.
Tidak satu pun yang kami andalkan Tuhan. Engkau Yesus satu-satunya pengharapan kami. Yesus, pagi hari ini Tuhan kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berserah Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan pegang erat tangan kami. Jangan pernah Engkau lepaskan Yesus. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Oh Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sama-sama. Yesus pegang erat tanganku. Biar pujian ini menjadi tanda kita berserah kepada Tuhan. Di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Satu suara sama-sama nyatakan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama kami boleh bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memasuki doa syafaat. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh menghampiri tahta Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesehatan dan kekuatan buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami naikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami ditempatkan di gereja Efrata. Terima kasih Tuhan, kami ada di gereja ini, kami ada di komunitas ini. Kami berdoa buat gereja di mana kami ditempatkan Tuhan. Kami berdoa buat Efrata Community Church. Tuhan, biar dari gereja ini ada pertumbuhan rohani. Biar setiap jemaat yang ditempatkan di gereja ini, kami semua bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Kami tidak hanya mendengar cerita orang, tapi kami bertemu dengan Kristus sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap jemaat di gereja ini mengalami perjumpaan dan pengenalan akan Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat yang hari ini sedang mengalami lemah tubuh. Di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang Jehovah Rafa bagi mereka.
Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan setiap kelemahan tubuh dari anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Kami berdoa buat mereka Tuhan yang sedang mengalami kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja. Tuhan, kami punya Tuhan yang Jehovah Jireh di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan dicukupkan, bangkitkan kembali Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan, setiap aktivitas yang mereka kerjakan, setiap berkat yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan mampukan setiap kami untuk mengelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kesehatan Bapak Ibu Gembala. Kami berdoa Tuhan biar hikmat yang daripada Tuhan tetap tinggal di dalam hidup beliau sekeluarga. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati Tuhan keluar dan masuknya. Tuhan berkati setiap perjalanan kehidupannya, setiap pergumulan yang sedang dialami hari ini. Tuhan beri jalan keluar di dalam nama Yesus. Berdoa buat Oma Trivena Karunia Jaya. Terima kasih Tuhan buat Oma di tengah-tengah kami. Kami berdoa biar kesehatannya juga dipelihara Tuhan. Hidupnya ada dalam perkenan Tuhan yang sempurna. Di masa-masa lanjut usianya, Oma tetap memuliakan Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia Tuhan buat gereja ini. Kami percaya ada pertumbuhan di gereja ini, baik secara rohani maupun pertambahan secara kuantitas di dalam nama Yesus. Tuhan datangkan setiap jiwa dari berbagai penjuru untuk mencari Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa buat pertambahan jiwa. Kami berdoa buat setiap kursi-kursi yang masih kosong di hari Minggu. Dalam nama Yesus Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang bertambah di gereja ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami berbalik kepada Tuhan, ketika kami membangun mezbah kami di hadapan Tuhan, ketika kami membawa gereja ini buat kemuliaan nama Tuhan, maka kualitas dan kuantitas kami bertumbuh. Secara jiwa, secara rohani kami akan menikmati kasih Tuhan. Tapi secara kualitas, secara kuantitas, secara jumlah akan bertambah bilangan orang yang bersekutu bersama dengan kami di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat generasi muda di Efrata. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap anak-anak mudamu berbalik kepada Tuhan. Mereka lebih mengejar Tuhan, mereka lebih mencari Tuhan, mereka punya haus dan lapar akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat teens, buat youth, buat pro-M di Efrata Community Church ini. Semua daripada komisi-komisi ini mengalami pertumbuhan yang supranatural di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong biar setiap kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Biar firman yang kami terima pagi hari ini boleh kami pegang dan bertumbuh di hati kami sepanjang hari, menaungi kami, membersamai setiap kesibukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Silvi untuk doanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah beri kepercayaan kepada saya untuk sharing firman bagi kita semua. Saya ucapkan juga selamat berlibur kepada Bapak Ibu semua. Selamat merayakan tahun baru Imlek bagi yang merayakannya bersama dengan keluarga, menikmati indahnya kebersamaan. Saya percaya Tuhan terus menuntun di tahun yang baru. Oleh karenanya saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, Immanuel dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, keadaan di sekitar kita bisa berubah, bahkan kadang-kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan.
Nah, itu seringkali membuat kita kehilangan damai sejahtera. Itu seringkali membuat kita nggak tenang dalam menjalani hidup. Kita ingin dalam menjalani hari-hari kita ada kemenangan demi kemenangan. Kita ingin dalam menjalani hari selalu ada ketenangan dalam hidup kita. Ketenangan bicara tentang siapa sebetulnya yang jamin hidup kita. Kalau kita terus andalkan diri kita, kita terus andalkan kekuatan kita, maka seringkali kita kehilangan rasa tenang di hati. Karena apa yang bisa kita andalkan dalam hidup kita? Perasaan kita sering berubah-ubah. Harta dunia yang kita miliki bisa lenyap karena bencana alam. Apa yang ada di dunia ini tidak bisa dipercaya. Karenanya kita perlu kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan siapapun bisa mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Tidak selalu keadaan kita baik-baik saja. Kadang kita lewati lembah, kadang kita harus lewati jalan terjal, kadang kita mesti harus merasakan pahitnya hidup seolah seperti ada di padang gurun. Kita lihat kanan kiri, tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, apa yang harus kita lakukan? Kita akan masuk di musim yang baru. Sebentar lagi kita akan masuki tahun yang baru. Kita butuh kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karena Ia adalah Immanuel dalam segala keadaan. Saat keadaan tidak baik-baik saja, Ia mau hadir dan bersama dengan kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28. Saya bacakan untuk kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa. Apa yang kita alami hari-hari ini, percaya bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi hidup kita. Ada Tuhan yang mau selalu menuntun hidup kita. Dalam segala keadaan, Tuhan turut bekerja. Dan saat Dia turut bekerja, Dia menuntun kita untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin masalah itu tetap ada. Mungkin kita masih ada di masalah ekonomi. Mungkin seolah masalah keluarga belum selesai. Seolah kita ini sedang ada di padang gurun, kering, dan tidak ada harapan. Tapi tetap Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sedang ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Tuhan mau hadir dan turut bekerja dalam keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita berdoa, namun sepertinya kita belum mendapatkan jawaban doa. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau Dia bekerja untuk menolong kita, maka Ia ingin supaya kita menikmati kebaikan. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekalipun mungkin keadaan sedang tidak baik-baik saja, ada Tuhan bersama kita, menuntun kita. Immanuel dalam segala keadaan. Allah turut bekerja. Masalah bukan hanya tentang keadaan atau peristiwa yang terjadi
masalah akan menjadi semakin berat untuk dihadapi saat kita punya respon yang salah. Maka dari itu, supaya kita punya respon yang benar dalam menghadapi tiap masalah, kita perlu tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa melewati setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Ia turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Supaya di setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan menguatkan iman kita. Tuhan membuat roh kita tetap menyala-nyala, hingga kita nggak mudah untuk menyerah. Keadaan mungkin tidak berubah, situasi yang terjadi tidak berubah. Kita lihat anak kita mungkin belum berubah. Kita lihat kondisi ekonomi kita mungkin juga belum berubah. Kita lihat rasanya kita juga belum sembuh dari sakit. Sepertinya kita masih berada di padang gurun. Tetapi mari kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Kalau keadaan belum berubah, itu artinya Tuhan sedang membentuk iman kita supaya kita makin kuat di dalam Dia. Ia mau supaya roh kita terus menyala-nyala bagi Tuhan, tidak menyerah oleh keadaan. Akan membuat kita bisa menang menghadapi masalah. Untuk kita punya respon yang benar, kita butuh tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Tuhan mau hadir menuntun kita hingga kita makin dewasa. Dan seorang yang makin dewasa akan makin dipercaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita bisa dipercaya untuk terima berkat yang lebih besar? Butuh namanya kedewasaan. Dan kedewasaan itu teruji ketika kita bertahan dalam masalah. Ketika kita berespon benar atas setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat-Nya buat kita. Dalam setiap keadaan kita mesti harus punya cara pandang Kristus. Hingga tiap kali ada masalah, kita gak mudah menuntut, tapi kita jadi anak-anak Tuhan yang mau diajar, dididik, dan dituntun. Hingga tidak ada masalah yang terlalu berat untuk dilewati. Di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Jangan gunakan cara pandang sendiri. Jangan andalkan cara berpikir kita. Minta hikmat Tuhan. Hingga ketika ada masalah, kita punya respon yang benar. Kita punya cara pandang yang sama seperti Kristus. Hingga tiap ada masalah, tiap kali kita sedang ada dalam kondisi yang tidak baik, kita tetap bisa berharap. Kita tetap terus melangkah. Karena di dalam Yesus ada harapan. Masuki tahun yang baru, andalkan Tuhan lebih lagi. Kita punya Allah yang turut bekerja dalam hidup kita. Dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, mari berespon dengan benar. Hingga kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang makin dewasa. Ketika kita dewasa, kuat rohani kita, Tuhan akan percayakan kita lebih lagi. Misi yang besar,
Dan Dia pasti akan menopang kita dengan semua yang kita perlukan. Karena apa? Karena Tuhan mendapati kita orang-orang yang bisa dipercaya. Satu hamba Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Pendeta Bigman Sirait, beliau sudah berpulang ke rumah Bapa. Ada kalimat yang menarik yang pernah almarhum ucapkan. Iman yang besar bukan saat berdoa lalu gunung itu pindah. Iman yang besar adalah tetap percaya walau gunung itu tidak pindah. Maukah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan dan percaya bahwa Tuhan pasti turut bekerja. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan jangan kita jadi anak-anak Tuhan yang dalam tanda kutip suka dikte Tuhan. Ya, Tuhan, aku mau ketika nanti rentenir datang, ya Tuhan, aku berdoa biar dia lupa jalan ke rumah. Wah, padahal sekarang ini pakai Google Map sangat mudah, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita mengatur Tuhan dalam menyelesaikan masalah kita. Dia Tuhan, Dia punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Bagian kita percaya dan nanti-nantikan pertolongannya dalam hidup kita. Terus berdoa. Tapi kalaupun ketika kita berdoa, jawaban doa itu tak datang juga dalam hidup kita, janganlah kita bimbang, tetaplah percaya. Karena semuanya itu pasti akan indah pada waktunya. Akan selalu ada jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi. Sadrak, Mesak, Abednego harus masuk ke dapur perapian karena mereka menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja. Dan apa kata mereka? Saat mereka hendak masuk ke dapur perapian, mereka menolak untuk menyangkal iman mereka. Mereka tetap percaya, sekalipun mereka harus mati terbakar, mereka tidak akan meninggalkan iman percaya mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya Allah itu selalu turut bekerja, maka kita akan setia menanti waktunya dan selalu mau untuk dituntun. Tidak mudah jadi anak-anak Tuhan yang selalu menuntut, tapi sebaliknya dengan hati yang rela kita mau dituntun. Bukan menjadi umat yang selalu menuntut Tuhan. Dia berdaulat dan Dia berkuasa atas apapun, atas hidup kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mengasihi kita? Tuhan menolong kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita ibadah ada dalam hadirat-Nya, jangan sampai kita lakukan ibadah karena rutinitas moral. Kalau enggak ibadah kayak rasa ada bersalah dalam hati gitu ya. Kita datang ibadah supaya hati ini enggak tertuduh, enggak ada rasa bersalah gitu ya. Kita bisa saja melayani, namun belum tentu kita mengenal pribadinya.
Kita bisa saja ibadah ke gereja, ikut pelayanan, tapi belum tentu dalam hidup kita sehari-hari kita percaya akan tuntunan Tuhan. Kita mau mengalami sendiri kasih Tuhan. Kita mau mengenal Dia lebih dekat dan mengejar perkenanannya. Bukan dari kata orang aku mengenal Tuhan, tapi lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan aku mengenalnya. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28 tadi katakan, Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hal kecil yang sering kita jumpai dalam hidup sehari-hari adalah bagaimana motivasi kita saat kita ibadah. Jangan sampai kita punya motivasi yang salah dalam ibadah. Beberapa waktu lalu, seperti biasa hari Jumat, kami ada koordinasi bersama dengan Bapak Gembala di ruang Hebron. Bapak Gembala ingatkan kepada kami, dan ini memang pergumulan saya ya, Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan. Ya, kadang-kadang saya lupa antara profesi atau kerinduan untuk lebih lagi ingin dekat dengan Tuhan. Tiap hari Minggu kita selalu datang ke gereja. Bahkan kalau Bapak Ibu datang ibadah sekali 2 kali, kami 3 kali selalu datang ibadah. Ada beberapa rekan-rekan volunteer yang pelayanannya juga pagi, siang, sore. Tiap-tiap hari kami lakukan itu. Tiap-tiap hari kami ada di rumah Tuhan. Bapak Gembala ingatkan, jangan sampai kita salah motivasi ke gereja karena profesi, atau memang karena punya kerinduan ingin ada dalam hadirat Tuhan. Hingga ketika kita ada dalam gereja, kita sudah over familiar dengan semua rutinitas yang selalu kita lakukan tiap hari Minggu. Itu membunuh rasa haus untuk ingin bersekutu dengan Tuhan. Dan nasihat Bapak Gembala jadi sebuah tamparan bagi saya pribadi. Tiap minggu ada di gereja, tapi belum tentu motivasinya karena ingin dekat dengan Tuhan, menghargai hadirat Tuhan saat ibadah berlangsung, benar-benar duduk diam di bawah kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan bicara sesuatu di hati. Nasihat itu jadi teguran bagi kami semua, khususnya saya pribadi. Sudah sering kami ada di gereja, sudah sering kami pelayanan, dan kami diingatkan jangan sampai kami melayani namun tidak ada kedekatan dengan Tuhan yang kami layani. Mari Bapak Ibu Saudara, lakukan ibadah dengan sepenuh hati, melayani dengan segenap kerinduan. Hanya Tuhan yang disukakan. Bukan karena kita suka bernyanyi lalu kita melayani, bukan karena kita ahli dalam bermain musik lalu kita melayani, tapi kita mau persembahkan itu semua jadi korban yang harum bagi Tuhan, tanpa merasa bahwa semua itu dilakukan karena
kita bisa. Karena kita hebat, kita lakukan semuanya itu, berusaha untuk berikan yang terbaik, karena Yesus sudah mati buat kita dan jamin keselamatan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, kita ini dipilih untuk ada dalam rencananya. Kita mau hidup di dalam Dia. Yohanes 3 ayat yang ke-30, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dialah yang harus makin penting dan saya makin kurang penting. Seringkali kita itu ingin dianggap penting oleh orang-orang di sekitar kita. Kita ingin dihargai oleh orang-orang di sekitar kita, sampai-sampai kita jadi merasa lebih hebat dari yang lain. Padahal kalau kita ada sebagaimana ada hari ini, itu karena Tuhan yang menuntun kita. Dia yang memilih kita supaya kita hidup selalu dalam rencananya. Kalau Tuhan tidak menuntun kita, kita pasti sudah melenceng jauh dari rencananya. Dan kalau kita saat ini masih jadi carang yang melekat pada pokoknya, itu karena Tuhan yang pilih kita. Dengan tujuan supaya rencananya digenapi. Gak ada hal dalam hidup ini yang penting selain Tuhan sendiri yang kita layani, yang kita sembah. Jadi kalau kita masih suka balas kejahatan dengan kejahatan, itu artinya kita merasa bahwa aku ini lebih penting. Kalau kita menuruti ego kita dalam hidup kita sehari-hari, itu berarti kita masih menganggap bahwa kita jauh lebih penting daripada Tuhan. Tapi kalau kita bisa melakukan perintahnya, mungkin itu bicara tentang memberi, itu mungkin bicara tentang mengasihi, itu berarti kita menganggap Tuhan lebih penting. Apa yang Dia ajarkan dan kita lakukan, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang terpenting dalam hidup kita. Tapi kalau kita selalu dengar firman, ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu berarti firman tidak mendapat tempat dalam hidup kita. Firman bukan hal yang penting dalam hidup kita. Bukankah kalau kita punya sesuatu yang berharga dan itu penting, maka kita akan simpan itu. Nah, kalau firman itu sesuatu yang penting dalam hidup kita, harusnya firman menguasai seluruh hidup kita. Jangan kita justru memakai firman untuk kepentingan diri kita. Firmanlah yang berdaulat, karena Tuhan punya kepentingan dalam diri kita, supaya rencananya digenapi dalam hidup kita. Bukan kita yang punya kepentingan, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhanlah yang punya kepentingan atas hidup kita. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity, dia pernah mengatakan demikian: pekerjaan Tuhan dalam hidup kita bukan tentang memperbaiki, fine tuning, atau menyesuaikan, adjusting sesuatu. Oh, kalau ini kurang harus sesuaikan. Hal-hal kecil apa dalam diri kita yang kurang, wah, diperbaiki. Kalimat selanjutnya dikatakan, Tuhan tidak hanya membuat perbaikan kecil dalam diri kita, tetapi Dia sepenuhnya mengubah kita, menjadikan kita lebih indah dari apa yang kita dapat bayangkan. Dalam bukunya, dia berikan ilustrasi untuk mudah dimengerti. Dia gambarkan seolah seperti kita memiliki rumah kecil, dan di depan rumah kita ada saluran air yang sedang tersumbat. Saluran air itu tidak terlalu besar, hanya kecil, namun tersumbat.
Lalu datanglah seorang insinyur yang sangat hebat dan ahli dalam bangunan, datang ke rumah kita. Maka ketika ia lihat kondisi rumah kita, apakah ketika dia datang tujuannya hanya untuk memperbaiki saluran air kecil yang ada di depan rumah kita yang memang sedang tersumbat? Kalau dia seorang insinyur ya, yang ahli dan hebat dalam merancang bangunan, maka bukan hanya sekedar saluran air kecil yang tersumbat yang ada di depan rumah kita saja yang dia beresin, tapi seluruh hidup kita. Karena dia ahli dalam membuat bangunan yang megah. Dia nggak hanya sekedar perbaiki hal-hal yang kecil, tapi dia ingin keseluruhan hidup kita. Semuanya kita mesti harus bawa di hadapan Tuhan, biar dia reformasi hidup kita sepenuhnya. Allah bukan sekedar ingin memperbaiki hal-hal kecil atau bagian dari hidup kita yang rusak. Allah ingin dengan total mereformasi hidup kita. Contoh dalam Alkitab kita lihat Saulus, seorang yang keras hati, punya prinsip keagamawian yang sangat kuat. Ia adalah orang Yahudi, murid dari Gamaliel. Pada masa mudanya ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 5. Kemanapun anak-anak Tuhan pergi, kemanapun Injil diberitakan, kemanapun pengikut-pengikut Kristus memberitakan Injil, Saulus dengan gigih untuk mengejar dan menangkap mereka. Bahkan gak segan-segan Saulus perintahkan murid-muridnya, atau bahkan dengan tangannya sendiri ia bunuh para pengikut-pengikut Kristus. Begitu radikalnya dia. Seorang Farisi dari mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Begitu kerasnya dia. Jauh dari kata baik. Sangat tidak mungkin untuk jadi pemberita Injil. Kemanapun Injil diberitakan oleh pengikut-pengikut Kristus, Saulus siap hadir di sana untuk merajam mereka dengan batu hingga mati. Dan salah satu murid Yesus yang dirajam batu hingga mati adalah Stefanus. Tapi lihat, ketika ia jumpa dengan Tuhan, dia dengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Tuhan rombak hidupnya, dan akhirnya ia berikan seluruh hidupnya. Dari yang Saulus diubah jadi Paulus. Dari yang dulu membenci pengikut Kristus karena Injil diberitakan, Paulus jadi penginjil yang radikal. Allah tidak hanya sekedar sedang memperbaiki hal-hal kecil dalam hidup kita. Ia ingin mereformasi total hidup kita. Lihat Simon, Bapak Ibu Saudara, seorang nelayan. Bapak Gembala ajar kepada kita di ibadah minggu. Orang yang idiotes, bodoh, gak masuk hitungan, gak punya banyak pengalaman, mudah diombang-ambingkan. Buktinya ia menyangkal imannya. Tapi lihat, ketika Yesus hadir kembali dalam hidupnya, ia jadi Petrus. Dan ia bawa banyak orang untuk terima Yesus. Karena Yesus sendiri berkata kepadanya bahwa di atas batu karang ini akan aku dirikan umatku. Jadi seorang yang gak punya pengikut berubah jadi seorang yang berani. Dan akhirnya banyak orang yang mengikut Kristus karena pemberitaan Injil oleh Rasul Petrus. Bapak Ibu Saudara, dalam segala keadaan Tuhan hadir. Jangan ragu, karena Tuhan turut bekerja.
Dan sekalipun Anda sedang ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetaplah setia mengasihi Tuhan. Kalau keadaan belum berubah, Tuhan sedang ubah hidupmu. Makin indah, makin luar biasa, hingga tidak ada masalah yang terlalu berat untuk kita lewati bersama, karena Tuhan bersama dengan kita. Dia ubahkan segalanya. Kita miliknya dan kita aman di dalam Dia. Kita punya harapan dalam Kristus. Dia ubah segalanya. Indah pada waktunya. Jalani tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah Immanuel dalam segala keadaan. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu kami boleh ada, boleh sampai hari ini. Tuhan, terimalah semua pujian, penyembahan, doa, dan hati anak-anak-Mu semuanya. Kami juga mau bertumbuh sesuai kebenaran-Mu, khususnya menjelang Imlek ini. Biar hidup kami berharap kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Memberkati untuk semua tim yang sudah melayani, memberkati hamba-Mu Bapak Estu. Tuhan pakai makin dahsyat untuk kemuliaan-Mu. Kiranya kami semua akan terus memandang dan merindukan mujizat Tuhan. Musim berganti, tahun yang baru datang, pertolongan Tuhan, mujizat pasti kami alami. Terima kasih Bapa, kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.